Welcome to Jurcast, Jurnalistik Podcast. Balik lagi sama kita. Kita belum kenal. Kita ini baru kenal. pertama kali. Ini pertama kali kita Jurcast, Jurnalistik Podcast. Jadi enaknya kita perkenalan diri terlebih dahulu nih. Perkenalan diri. Halo Baik. guys, gue Oke. Marsha. Gua Satrio Tito yang biasa dipanggil Tito. Nah, gue Indra Pratama, biasa dipanggil Indra aja. Indra aja. Belakangnya harus ada ajanya ya, jangan pakai Harus ada Pratama. ajanya. Karena itu kepanjangan. Branding guys. Request harus ada ajanya. Nah, di Jurcast kali ini kita bahas apa sih? Apa Ndra? Kita bahas apa Ndra? Karena kan kemarin kita udah upacara nih. Nah, upacara Upacara. itu mengenang tentang kebangkitan nasional nih. Yang kalian pikirin tentang kebangkitan nasional apa sih? Kalau dari gua dulu ya. Kalau dari gua, Hari Kebangkitan Nasional tuh identiknya satu kata, Apa? pahlawan. Pahlawan. Gue nyambung nih. Pemuda. Pemuda. Yang Kalau dari pemuda lu? yang bangkit. Bangkit. Kebangkitan bangkit. Jadi bangkit, pahlawan dan pemuda. Pemuda. Ada kata-kata dari teman kita yang kemarin berpidato di tengah lapangan nih. Apa tuh toh kata-katanya tuh? Jangan jadi pemuda yang Bangun. hanya bangun, tapi Harus jadi pemuda yang bangun, jangan bangkit. jangan cuma bangun tapi bangkit. Jangan cuma bangun tapi bangun. Kalau cuma bangun doang itu percuma. Kayak bangun tidur ya. Kayak bangun Iya, tidur kan kayak bangun tidur. biasa aja Bangun gitu dan kan. bangkit sebenarnya mirip-mirip tapi maknanya beda. Maknanya. Kemarin udah dijelasin sama teman kita, secara jelas dan rinci. Tuh. Nah, sekarang kalau ngomongin Hari Kebangkitan Nasional ini kan kayak politik banget ya. Iya. Tapi di sini kita nggak bakalan ngomongin yang bener-bener bersejarah dan bikin bosan Full gitu of ya. materi enggak. Kita bikinin kalian penonton ini seru gitu. Gimana caranya kita bisa ngituin kalimatnya secara seru gitu. Jadi kita mikirin kalau kita ngasih fun fact. Jadi kita bakal ngasih fun fact satu orang satu, dan fun fact itu mungkin bisa bikin kalian itu Terbangkit Terbangkit, gitu rasa ya. nasionalismenya gitu. Akhirnya Kalian. langsung aja ke fun fact pertama. Oke. Kalian tahu nggak sih guys? Ternyata organisasi Budi Utomo itu didirikan bukan berpacu kepada politik nih. Loh, Nah, Kok bisa? mereka tuh membangun organisasi itu berpacu kepada pendidikan. hmm. Nah, jadi mereka tuh mau mensejahterakan masyarakatnya nih melalui media pendidikan. Oh. Tapi kalau boleh tahu kenapa tiba-tiba nih Budi Utomo bisa bersangkutan dengan Hari Kebangkitan yang dimana Notabene politik. ya, jadi kayak kenapa Budi Utomo nya tiba-tiba jadi politik gitu. Apa sejarahnya? Nah, karena mereka mengikuti zaman, mereka berpindah haluan jadi ke politik nih. Karena meningkatnya kesadaran nasional didorongnya oleh pemuda-pemuda waktu zaman tersebut. Jadi mereka tuh mengikuti arus yang ada. Jadi dari pendidikan mereka pindah ke politik nih. Bisa dibilang Budi Utomo FOMO, FOMO, ya, ikut-ikutan gitu. ikut-ikutan tren atau Tren yang ada gitu di zaman ya, itu. di zaman itulah. Karena emang sebenarnya sifatnya membantu juga ya jatuhnya. Karena emang pada saat itu politik emang lagi dibutuhkan Iya. mungkin ya, jadinya mereka Berpindah ikut haluan. ikut untuk mengangkat isu politik. Mereka juga ingin berguna lah intinya. Iya, berguna untuk- bagi negara. Berguna dalam perjuangan negara mereka sendiri. Nah, kedua apa nih? Nah, yang kedua boleh, Marsha? Nah, yang kedua itu sebenarnya Hari Kebangkitan ini kan emang berkaitan ya dengan Budi Utomo. Yang dimana, tahu nggak kalian, Budi Utomo didiriin tahun berapa? Sesuai sama ini nggak sih 1908? 8 Nah. ya. Betul. 20 Tapi Mei. Hari Kebangkitan ini tuh mulai diperingati itu dari tahun 1948. Kenapa itu? tuh? Bisa jauh begitu? Telat 40 tahunan. Sebenarnya nggak bisa dibilang telat ya, tapi pada saat 1948 itu tuh kita emang lagi krisis kepercayaan publik dan juga emang kita lagi Kurang. gimana ya? Kan kita udah merdeka dari 45 ya. Ya. Iya. Tapi sampai 48 itu kita belum diakui kemerdekaannya oleh Belanda dan juga oleh internasional gitu. Makanya kalau kalian tahu tuh ada Belanda itu ngelakuin agresi militer ke Indonesia. Oh iya pernah dengar sih Karena Pernah emang belajar mereka emang belum mengakui Mengakui kemerdekaan secara kita. 100% gitu. Tuh. Nah, makanya dengan itu
ada nih dibuat Hari Kebangkitan Nasional biar para pemudanya ini tuh bangkitlah semangatnya biar mempertaruhkan Indonesia ini biar kita bisa dianggap merdeka sama semua negara gitu. Jadi dianggap merdeka tanpa bantuan dari negara lain gitu. Merdeka Betul. secara mandiri. Merdekanya juga butuh waktu ya, butuh selang Ya. tiga atau 4 tahunan ya baru bisa kita merayakan hari kebangkitan nasional dan kemerdekaan juga gitu. Kemerdekaan secara yang diakui oleh seluruh dunia. Ya, kita diakui itu di tahun 49. 49-an ya, 49 Iya. 48-an lah ya. Jadi prosesnya itu mungkin awalnya dari kebangkitan nasional ini. Dari situ mereka sadar gimana Indonesia tuh harus bangkit gitu. Oke, lanjut yang ketiga nih. Lanjut ya yang ketiga ya. Dah, fun fact yang ketiga ini, tadi kan Marsha ngomongin sesuatu tentang telat gitu ya, telat merdeka. Nah, kalau dari sebenarnya mirip-mirip, tapi fun fact yang ketiga itu intinya Indonesia tuh ada yang nganggep bahwa Indonesia agak telat dalam kesadaran nasionalnya. Oh iya? Ya, dalam kebangkitan nasionalnya itu dia agak telat. Kenapa tuh? Nah, kalau kita nanya kenapa, kita harus cari source relevan ya. Kita cari perbandingan deh. Kita ambil Filipina. Filipina kan juga dijajah ya. Iya, Kalau nggak betul. salah tuh. Nah, Filipina ini udah mempunyai gerakan nasional dari tahun 1800-an. Oh. Sedangkan Indonesia baru Iya. mulai pada tahun 1908. Jadi beda 100 tahun? Kurang lebih 100 tahun Jauh lah. banget itu ya. Jauh banget pasti. Nah, tapi ya fakta-fakta ini tuh ada faktanya lagi. Fun fact ini tuh ada fakta aslinya. Gitu. Di dalam fakta ada Dalam fakta. fakta ada fakta. Nah, sebenarnya itu bukan telat, Bukan telat. tapi emang berbeda. Gitu. Setiap negara beda tantangannya, beda perbedaannya Betul, gitu. betul, Nah, ya. kalau dari Indonesia, mengapa dia telat seratusan tahun dari Filipina itu? Karena yang pertama kurangnya komunikasi. Ya, susah. Pasti dari pulau satu ke pulau lainnya itu susah karena Indonesia bentukannya tuh negara maritim, negara yang berpulau, Banyak pulau-pulau. Jadi nggak ada transportasi yang gampang di Kurang transportasi. Ya. Kita dulu tuh belum ada HP tuh, nggak bisa. Halo, lu lagi dijajah nggak bro? Nggak bisa, Nggak bisa, nggak bisa. nggak bisa gitu. nggak bisa selip kolan Nggak bisa penjajah slip ya. kolan, nggak bisa slip kolan sama pacar. Jadi kita harus nunggu surat atau kayak burung merpati tuh. merpati yang biasanya Diikat di kayak di kakinya. film-film itu diikat di kakinya tuh kita harus nunggu itu. Dulu itu harus nunggu itu. Jadi dengan ini tuh, dengan tantangan ini Indonesia agak telat lah, telat 100-an tahun dalam kesadaran nasionalnya begitu. Mereka gitu. Nah, sebenarnya ada satu lagi sih yang sangat relevan ya dalam keterlambatan Indonesia ini, yaitu digunakannya politik apa namanya? Adu domba. Nah, politik adu domba. Divide et impera. Nah, politik adu domba ini intinya Belanda, kan kita Indonesia itu terkenal apa sih? Sukunya beragam, bahasanya beragam, budayanya beragam, pulaunya juga beragam, banyak, negara maritim juga. Pokoknya semuanya serba beragam. Nah, dalam keberagaman itu susah nggak sih? Kayak kalau misalnya kita mulai dari nol nih, kita dulu nggak kenal nih, mulai dari nol, susah nggak sih kita deketnya? Kita harus susah banget itu karena apalagi kita bahasanya beda. Bahasanya beda, budayanya beda, kebiasaannya beda, pulaunya pun beda. Nah, betul. dari situ dimanfaatkan oleh Belanda. Belanda memanfaatkan kekurangan kita. Sebenarnya kelebihan, tapi dulu itu kekurangan karena belum ada komunikasi kayak sekarang. Nah, kekurangan itu dimanfaatkan oleh Belanda. Diadu domba lah itu. Misalnya kerajaan A, dulu kan kerajaan ya pasti ya. Kerajaan atau suku-suku lah, suku-suku, ketua suku gitulah. Ya, komunitas. Kerajaan A dan kerajaan B. Nah, kerajaan A ini diadu domba sama kerajaan B. Nah, mereka perang. Nanti yang menang bakal dikuasain oleh Belanda. Gitu. Dan yang kalah ya kalah udah. Jadi tunduk ke kerajaan A dan kerajaan B. Kerajaan B kalah lawan kerajaan A. Kerajaan A tapi tetap tunduk ke Belanda. Jadi kerajaan A dan kerajaan B sama-sama nunduk ke Belanda. Gitu. Pinter juga sebenarnya Belanda ya. Sangat pintar sih untuk mengambil langkah. Untuk mengambil langkah kayak gitu pinter, tapi strateginya juga top notch lah. Mungkin Bener sih.
sesuai dengan kepintaran mereka. Soalnya emang kalau di Indonesia ya bisa aja tuh rumahnya nih samping-sampingan nih. Iya. Tapi mereka tuh udah beda daerah. Beda daerah, udah beda bahasa gitu. gitu. Kan Jadi belum susah ada bahasa berkomunikasi. Indonesia ya pada saat itu. Makanya itu Diciptakan bahasa Indonesia. bahasa ini. Agar semua suku itu bisa memahami bahasa kita nih Bahasa dengan universal. menggunakan bahasa Ya, Indonesia. betul nih kayak kita sekarang. Ini kita menggunakan bahasa Indonesia, penonton Indonesia. ngerti, kita ngerti, Iya. semuanya ngerti. Walaupun kita beda-beda suku. nih. Walaupun kita beda-beda suku, Tuh, ngomongin kalau suku. dari mana? Ngomongin suku. Nah, gue sendiri nih lahir di suku Jawa nih, Jawa. Jawa Barat, Jawa Barat. Sunda lah. Sunda ya Sunda, berarti ya. Sunda. Sunda. Lu sendiri gimana, kok? Kalau dari gua sih agak krisis identitas ya. Nah, kenapa? Karena bapak gua Jawa, tapi emak gua Batak. Wah. Atau tuh gua ngikut yang mana ya. Tapi gua Jawa Batak lah. Biasanya gua kalau ngomong itu, lu orang mana? Gua orang Jawa Batak. Jawa Batak. Batak. Kalau Kalau lu? gue sama sih. Gue krisis identitas juga. Emang. Mungkin udah kelihatan dari muka gue juga. Jadi gue Sunda sama Dayak Kalimantan Barat. Tuh, jadi emang Mukanya agak Chinese ya. Cina ya. Agak-agak Chinese. Ada Chinese ya? ada. Oh, ada. Tapi bukan direct lineage ya. Ya, tuh. Untungnya di sini aman ya, guys ya. Aman, Tidak nggak dibully. ada Gak ada pembulian, dia yang ngebully Pelakunya biasanya. nih. Pelakunya bukan dia yang dibully tapi dia yang ngebully biasanya. Sedikit fitnah gitu ya. Ajang fitnah gitu. Jangan fitnah, nggak apa-apa. Tipis-tipis Sebenarnya ini ya. kita bercanda ya guys. Nah, Oke. oke, tadi fun fact-nya udah 3 nih. Yang 3. pertama tadi ada dari Indra, Yang dimana organisasi Budi Utomo ini berfokus kepada pendidikan, bukan kepada Pendidikan. politik. Bukan Nah, kepada cuman berpindah haluan ke politik lawan nih, politik karena mereka ingin berguna. guna bagi negara. Lalu yang kedua, Lalu yang kedua tadi itu kalau Hari Kebangkitan Nasional baru diperingati di 1948. 1948. Dan yang Telat ketiga? 40-an tahun lah baru diperingati ya. Iya, iya. Dan yang ketiga yang terakhir itu Indonesia telat bangkit. Telat bangkit. Telat bangkit. Sebenarnya bukan telat bangkit seperti yang udah dijelasin tadi, tapi kita Indonesia telat bangkit. Walaupun telat tapi impactnya terasa sampai sekarang lah. ya. Terasa sampai sekarang. Panjang lah impact. Tiga. Nah, tadi kita udah bahas Fun fun fact tadi. Kita setiap bahas sesuatu itu kita harus refleksi. Ya, betul. Tadi kan kesimpulan udah, jadi sekarang kita bahas refleksinya. Ini mungkin lebih ke pesan-pesan Pesan dan ya. pesan untuk para Untuk pemuda yang menonton ini, para Gen Z. Gen Z, para milenial, Alpha. Gen Alpha, dan pokoknya bangsa-bangsa Indonesia yang ada di seluruh tanah air yang nonton ini. Gitu. Kita bikin ini tuh biar kita kalian tuh apa ya? biar kita tuh jiwa nasionalismenya tuh tuh kebakar bangun. lagi, ya, bisa bangun, bisa kebakar, bisa kayak yang tadi tuh kita bukan bangun doang tapi kita Kita bisa bangkit. bangkit gitu. Bangun dong percuma. Bangun doang Gak percuma. bakal ngefek ke apa-apa gitu. Tuh. Betul. Jadi untuk sekarang yang emang semuanya serba cepat, Serba perpajuannya digital. juga apa ya? Perkembangannya juga cepet ya, Iya. digitalisasi, AI semuanya serba instan, serba instan, serba cepat. cepat. Dan kalau menurut gue tuh karena serba instan serba cepat itu mengurangi rasa nasionalisme kita. Dan rasa kebangkitan kita gitu. Rasa Jadi kita berkurang, rasa ingin ya. bangkit kita itu berkurang. Kita harusnya kita dengan ngerjain ini bisa bangkit. Tapi Ya. karena misalnya AI atau gadget-gadget lainnya, kita kayak terpacu Jadi- untuk lebih menggunakan gadget itu Ya, daripada kita bisa bisa melakukannya jadi. secara Berpikir kritis manual ya. gitu, Jadi berpikir kritis. terima Jadi aja. Jadi yang bisa kita lakuin saat ini ya kita tetap belajar semuanya, semua hal dari soft skill, belajar tentang semuanya Semuanya lah lah. pokoknya intinya. Untuk biar kita tuh bisa membangun negara ini lagi, membangun untuk lebih baik ya ke depannya, Pasti. entah dari segi hukum, dari segi sosial, dari segi bangsa dan negara, segi Ya. resources, sumber daya manusia dan Ya. semuanya. Pokoknya kita bikin ini dengan tujuan agar kalian itu bisa mengamalkan sikap-sikap nasionalisme dan bangkit dan kebangkitan. Mungkin kalau kita dengar tuh kayaknya susah banget ya untuk Susah ngamalin sifat-sifat nasionalisme, padahal tuh sebenarnya gampang banget loh. Gampang banget. Dari dimulai kayak kita memakai baju batik itu kan Ya, juga kita
memakai produk-produk lokal, budaya, ya. Menghargai Mengikuti budaya upacara dan- di sekolah. ya mengikuti upacara di sekolah itu Betul, paling betul, simpel betul. nggak sih? Simpel itu. Paling simpel itu kita Kita mengikuti lakuin upacara lah ya. dengan hikmat dan dengan makna-maknanya yang kita serap. Betul. Jangan upacara malah main handphone. Ah, Cukup kipas-kipas. kita diem aja gitu udah Aduh. mencerminkan nasionalisme banget. Respect nih. kita terhadap pahlawan-pahlawan Budi Utomo dan pahlawan-pahlawan Yang kebangkitan lainnya. lainnya gitu. Jadi sebenarnya gampang banget Gampang sih, banget, banyak gampang banget banget. ya. Mulai dari hal kecil aja, nggak perlu kita start kayak hari kebangkitan versi 2 gitu, nggak Iya. usah. Kita mulai dari menghargai hari kebangkitan yang ada dulu. Ya, dan jangan dilakuinnya juga pas hari kebangkitan aja gak sih, malah Nah, justru oh iya benar. mulai dari hari Mulai dari hari kebangkitan kebangkitan sampai seterusnya seterusnya, gitu. Biar berpacu kepada hari-hari nasional aja nih. Betul. Iya. Jangan kayak pas 17-an, nasionalis banget, gitu. Tapi Pas sudah besoknya selesai, besoknya western ya, banget. Aduh, Western. Dilupain jangan. tuh semua. Dilupain tuh jadi western tuh, jadi British. Aduh, jangan. Jangan ya. Jadi tetap semuanya kita balik lagi ke tanah air kita. Baik, tanah kita. Jiwa nasionalisme. Oke, Oke. mungkin Itu aja itu ya. aja yang bisa kita sampaikan. Oke, cukup sekian. Semoga perbincangan kecil kita kali ini tuh bisa terus transfer gitu ilmu-ilmunya. bisa bermanfaat buat kalian. Bermanfaat. buat kalian. Dan Bisa kalian amalkan di Kita- setiap hari-hari kalian. kita lakuin setiap hari. Hmm. Itu aja dari kita. See you di next Jurcast. Jurcast Journalistic Podcast. Bye bye.